Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Satriadi Utama dengan NIM 19 15 05 1075 dari Pendidikan Teknik Informatika dari Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada saat ini saya akan membuat suatu kuis menggunakan Adobe Animate. Jadi bagaimana caranya? Maka kita akan membuatnya. Pertama-tama di sini saya sudah memiliki sebuah library yang berisi dengan background, karakter, apapun itu yang akan saya gunakan pada pembuatan kuis sederhana ini untuk media pembelajaran yang interaktif. Pertama-tama saya akan siapkan beberapa layer. Yang pertama di sini akan saya ubah menjadi background. Yang kedua saya akan siapkan button atau tombol deh. Kita siapkan isi. Dan yang terakhir yaitu saya siapkan action untuk penggunaan scriptnya. Yang pertama-tama saya akan membuat sebuah background. Sini kita bisa drag and drop saja. Anggap saja kita membuat background ini. Nah, kita paskan. Agar tidak terlalu kosong, saya gunakan karakter ini. Dan selanjutnya kita mungkin berikan sebuah judul pada bagian isi. Jadi sini background kita bisa kunci agar tidak bisa kita gerakkan. Selanjutnya itu ada isi, mungkin saya berikan suatu teks di sini. Kuis sederhana, contohnya seperti itu. Kita ganti warnanya jadi abu-abu. Jadi kita lebarkan. Kuis sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu button, dimana kita sudah sediakan sini tombol pink. Nah, sini ya. Kita masukkan button ini pada layer button ini. Kita copy dan paste di sini. Dan pada button kita berikan bacaan mulai. Nah, pada menu mulai ini, karena ini sebuah button, maka kita akan buat kedua ini menjadi sebuah simbol. Dimana kita bisa namakan mulai. Sini haruslah tekan, kita pilih button mulai. Nah, setelah itu agar kita bisa terlihat seperti button, maka kita bisa animasikan di sini. Pada bagian ini kita mungkin bisa insert frame biasa, dan ketika diklik maka dia ini akan menjadi lebih kecil ya. Misalnya di sini 300, tapi kita bisa ganti menggunakan Ctrl T, dan sini kita bisa kurangi mungkin 90%. Sini 90%. Nah, lebih kecil. Nah, sudah. Dan ketika kita bisa ngeklik ini, maka akan kita bisa pilih soundnya. Jadi seperti apa mungkin kita bisa coba Ctrl N. Nah, seperti itu. Saya akan coba menggunakan headset deh. Nah, ternyata bunyinya tidak ada. Berarti di sini pada menu tombol. Nah, sudah padahal. Nah, tadi itu sudah ada tombol, tapi sini kita akan menunggu pada frame selanjutnya agar tombol ini bisa mengeluarkan suara seperti itu. Ini kita bisa repeat loop. Nah, pada frame pertama sudah selesai dan kita akan menyiapkan suatu script di sini. Sebelumnya scriptnya sudah saya sediakan di sini dan saya akan jelaskan ketika script ini sudah saya kopikan. Bisa klik kanan, menu action,
Sini copy paste. Nah, sini saya akan jelaskan. Maka pada ketika kita menekan tombol play atau control enter pada animasi ini, maka jika kita sudah play, maka dia akan bisa meng-stop, tidak akan selalu looping seperti biasanya plek-plek, tidak akan looping selamanya. Jadi sini saya menyediakan variabel nilai. Nilai di sini integer tentu saja, karena nilai ini akan menyimpan suatu angka, yaitu nilai pada kuis ini. Awalnya yaitu 0, karena nanti nilai ini akan dijumlahkan sebanyak berapa banyak soal tersebut. Jadi sini kita bisa memberikan fungsi mulai, kita nanti namakan mulai. Jadi ketika mulai ini kita klik, maka ada function mulai klik, yang dimana ketika kita mulai klik ini maka akan ke next frame atau ke frame selanjutnya. Maka dari itu pada tombol di sini kita namakan di sini mulai. Nah, maka ini akan dibaca oleh script tadi. Selanjutnya kita akan buat pertanyaannya di sini di frame nomor 2. Kita blank frame saja. Actionnya juga. Nah, saya mau background pada layer 2 ini berbeda warnanya dengan yang pertama. Jadi yang pertama tadi warna hijau, maka yang selanjutnya itu warna biru. Di sini kita bisa lepas locknya dulu. Nah, kita bisa lock kembali agar backgroundnya tidak bisa kita pindah-pindahkan lagi. Jadi pada isi di sini saya tambahkan di sini yaitu soal apa ya? Apakah kita ganti saja mungkin soalnya berapakah 1 ditambah 1? Tuh, misalnya soalnya kan contoh soal kita panjangkan. Nah, di sini kita akan berikan pilihan, misalnya A itu 2. Di sini salah nih, harus sama dengan. Misalnya yang B kita spasi, B mungkin 3 jawabannya. Yang C misalnya 6 boleh saja karena ini soal bebas. Nah, ketika soal sudah dibuat pada menu isi, maka di sini kita akan berikan suatu tombol, yang mana tombol A, B, dan C kita akan berikan di sini. Nah, di sini kita berikan A. Nah, kita tinggal copy pastekan saja. Ini untuk B, ini untuk C. Kita ganti saja B dan C. Nah, tombol-tombol ini tentu saja kita akan convert to simbol semuanya. Di sini anggap saja A1, A untuk jawaban A, dan 1 untuk soal nomor 1. Dan kita samakan dengan yang B, B1. Di sini C1. Nah, setiap tombol di sini kita bisa berikan seperti tadi tombol mulai. Bisa kita kustomisasi. Sini insert frame, insert keyframe. Di sini kita bisa ganti 90. Sini terserah kalian ya agar sekecil apa. Jadi sini ketika dia diklik seperti bisa dimulai mengecil seperti itu. Maka yang B kita juga ganti. Sini ,90 sama yang C juga di sini. Salah. Nah, sini
ganti 90 90. Nah, ketika kita jalankan, maka kita tekan mulai, dia bisa lebih mengecil, itu B, C. Nah, ketika kita tekan, maka dia akan bisa mengecil. Berapakah 1 tambah 1? Jadi jawabannya ya tentu saja A. Bagaimana kita bisa membuat suatu jawaban itu bisa A, B, atau C? Maka kita di sini akan masukkan scriptnya. Sini script nomor 2. Kita kopikan dulu. Nah, jadi tadi kita harus mendefinisikan setiap button tadi jadi A1, B1, dan C1. Dan di sini masih sama, ketika kita menekan A1 ya ini, ketika kita klik, maka dia akan next frame. Jadi di sini tidak dihitung, dia akan next frame saja, berarti jawaban tersebut salah. Dan jika dia menekan B, misalnya jawabannya menekan B, maka dia akan mendapatkan nilai sama dengan nilai plus 25. Tadi nilai yang sudah kita definisikan, maka dia ditambah 25. Dari 0 tadi kita definisikan, maka nilai tersebut akan bertambah sebanyak 25. Kenapa 25? Karena di sini saya akan membuat soal sebanyak 4. Jadi satu soal bernilai 25. Jika benar semua, maka nilainya akan 100. Dan jika dia sudah mendapatkan nilai, maka dia akan bisa next frame. Yang di sini karena jawabannya A yaitu 2, maka di sini nilainya akan saya cut dan akan pada jawaban A1. Dan jika sudah, maka dia akan next frame. Sama juga pada A1, B1, dan C1. Kita cocokkan dulu apakah di sini A1 sudah benar. Di sini pendefinisiannya. Nah, di sini kan belum. Jadi kita tambahkan A1, B1, dan C1. Nah, ketiga-tiganya sudah, maka kita pada frame kedua ini kita berarti sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat frame selanjutnya. Insert keyframe, karena ini sama, kita bisa insert keyframe saja. Insert keyframe, dan di sini kita insert blank keyframe karena akan script baru. Contoh nomor 2 misalnya. Kita siapakah bapak dari bapak misalnya. Kok gitu sih? Kita ganti soal, misalnya bagaimana rasa garam, misalnya nih kan, misalnya. Nah, kita ganti jawabannya, misalnya yang B deh yang bener, rasanya asin. Yang A salah, asam. Yang C manis, misalnya gitu. Jadi jawabannya yang benar yaitu asin. Maka pada di sini kita ganti juga ini. Yang untuk tombol buttonnya pada A kita ganti A2, karena ini sudah soal nomor 2. Kita ganti semuanya B2 dan C2. Nah, pada script masih sama saja. Cuman di sini yang berubah yaitu A2, B2, dan C2. Kalian bisa definisikan ini apapun, asal ini sama pada yang tadi kita definisikan. Jadi kita masukkan script pada bagian action ini. Kita bisa copy paste. Sini A2, yang benar itu yaitu jawabannya B. Maka kita akan masukkan pada bagian B ini. Sudah, maka dia akan ke next frame seperti tadi. Langkah-langkah seperti ini akan sama sampai bagian nomor ke-4. Soal nomor 4. Jadi mungkin saya akan percepat selanjutnya.
Nah, keempat soal sudah benar, sudah saya buat seperti sama 4 soal. Maka kita akan coba dulu. Nah, tadi ada bunyi klik. Berapakah satu? Jawabannya 2. Bagaimanakah rasa garam asin? Presiden pertama Indonesia Soekarno. Aplikasi untuk melakukan animasi Adobe Animate. Nah, di sini karena belum ada frame untuk hasil, maka di sini kita akan membuat frame hasil, yaitu frame selanjutnya. Yang dimana di sini akan kita bisa mengetahui hasil dari soal yang sudah kita jawab. Maka di sini background dan semuanya di sini akan saya berikan blank keyframe, dikarenakan di sini akan semuanya baru. Jadi sini ada, kita berikan background warna hijau seperti yang di awal. Kita cocokkan. Nah, kita lock lagi agar tidak berpindah. Di sini isinya saya berikan nilai Anda. Ini nilai Anda. Selanjutnya yaitu sini saya akan berikan suatu teks di sini. Yang dimana di sini dynamic text, yang dimana bisa berubah-ubah ya. Selanjutnya sini embednya di sini kita haruslah klik all di sini ya, agar bisa menggunakan banyak karakter range-nya. Jadi bisa teks, bisa angka. Ini haruslah benar. Sini kita berikan nilainya. Opsinya nilai 100 ya. Berikan warna. Warna bebas, terserah kalian. Nah, di sini kita definisikan sesuai dengan script yang sudah kita buat di sini, jadi nilai akhir. Di mana string yang akhirnya kita menjumlahkan dari nilainya. Kita berikan bacaan nilai akhir. Nah, maka nilai di sini akan bisa dibaca dan akan bisa dihitung. Sini nggak usah dynamic text, untuk nilai Anda bisa mungkin statik saja karena sini tidak berubah-ubah nilainya. Selanjutnya kita akan berikan suatu emoticon, yang dimana ketika kita mendapatkan nilai lebih dari 50 maka dia akan senang, kurang dari 50 dia akan sedih, dan jika nilainya 0 maka dia akan menangis seperti itu. Maka di sini saya sudah siapkan, di sini ada si kecewa, si sedih, si senang. Yang dimana masing-masing kita akan berubah menjadi button. Yang pertama si kecewa. Nah, sini kita ganti dengan jadi simbol si kecewa. Properties kita jangan lupa di sini ganti menjadi si kecewa. Selanjutnya yaitu si sedih. Jika mendapatkan nilai 0, maka dia akan jadi sedih. Kita rubah jadi simbol si sedih. Tidak usah dispasi karena pada script tidak dispasi. Si sedih. Dan yang terakhir yaitu si senang. Kita ubah jadi simbol lagi. Maaf ya, tadi simbol bukan button. Si senang, ketika mendapatkan nilai lebih dari 50 dia akan senang karena dia nggak mungkin besar bagi dia. Si senang. Nah, kita sudah definisikan si senang, si sedih, dan si kecewa. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan nilai, maka kita mungkin akan dapat nilai kecil. Tapi kita ingin mengulang kuis yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini kita akan membuat tombol exit. Tentu saja jika sudah selesai melakukan kuis, di sini kita pojok kiri. Kita berubah jadi button lagi. Di sini exit. Jadi kita bisa kustomisasi seperti biasa. Set frame, sini kita insert keyframe, ini mana kita bisa tekan Ctrl T untuk mengeluarkan transform ini. Kita bisa kecilkan jika kita menekannya. Kita definisikan di sini sesuai dengan script yang sudah kita buat. Sini jadi exit saja. Kita berikan definisi pada sini script.
Kita keluar dulu. Nah, di sini kita keluarkan di sini exit. Nah, maka di sini ketika kita menekan tombol exit di sini, tadi untuk tombol tadi salah, saya masukkan di isi. Jadi pada sini kita masukkan pada bagian tombol agar lebih rapi. Nah, maka kita akan masukkan script dulu, dan saya akan jelaskan isi dari scriptnya. Nah, di sini nilai akhir seperti tadi saya bilang, dia akan bisa berupa teks, yaitu akan dirubah menjadi string, yang dimana nilai akan dijumlahkan pada bagian ini. Dan sini saya definisikan si senang, si sedih, dan si kecewa. Di sini visible ya, jadi false, jadi dia tidak terlihat pada awal-awal. Maka di sini saya menggunakan fungsi if, yang dimana jika if nilai lebih dari 50, maka si senang menjadi visible atau terlihat sama dengan true. Jadi dia bisa terlihat jika lebih dari 50. Dan di sini fungsi if lagi, jadi sini ada 3 fungsi if. Jika nilainya sama dengan 50, maka si kecewa dia akan keluar sama dengan true, dan jika nilai kurang dari 50 atau 0, maka si sedih, maka dia akan terlihat. Simple. Dan di sini pada menu exit, jika kita menekan tombol exit, maka function tersebut akan go to and stop, yang dimana akan terlanjut pada frame nomor 1. Maka dari itu kita akan coba untuk quiz sederhana ini. Kita bisa Ctrl Enter. Apakah ada kesalahan? Nah, tidak. Jadi di sini tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan, di sini ada tombol. Tapi kita harus mencoba itu terlebih dahulu. Apakah ada salah atau tidak? Kita mulai. Berapakah 1 tambah 1? Yaitu jawabannya 2A. Bagaimana rasa garam? Yaitu asin. Siapakah presiden pertama di Indonesia? Yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Aplikasi untuk melakukan animasi yaitu Adobe Animate. Ini mana nilai akan menjadi 100, dan di sini akan keluar si senang. Kita mulai kembali. Tadi tombol exit bisa. Kita mulai. Berapakah 1 tambah 1? Kita di sini akan mencoba kita salahkan. Jadi sini misalnya 3, kita salahkan 2 ya, agar dia si kecewa itu keluar. Bagaimanakah rasa garam? Di sini yaitu manis, kita salahkan. Kita salahkan Jokowi, dari sini Photoshop kita salahkan. Nilainya sama dengan 0. Berarti di sini tadi salahnya harusnya 2. Ini ada kesalahan. Ini mana kita akan cek satu per satu dari setiap script ya di sini. Sini jawabannya 2, yaitu A, jawabannya A. Benar. Yang di sini selanjutnya yaitu jawabannya 2. Yang B maksud saya. B2 benar. Yang ketiga jawabannya C. Benar. Soekarno-Hatta. Selanjutnya yang di sini jawabannya B. Animate, Adobe Animate. Benar. B4. Dan yang terakhir itu tidak ada. Nah, di sini kita akan cek satu persatu apakah sudah benar C4. Nah, selanjutnya di sini A3, B3, C3. Selanjutnya di sini A2, B2 dan C2. Yaitu C1, A1, B1, C1. Kita coba ulang kembali. Apakah benar? Jika kita berapa kali 50 berarti benarnya 2. Sini kita salahkan 2 kali. Kita benarkan 2 kali. Benar 50. Bila Anda 50 maka si kecewa akan keluar di sini. Dan kita benarkan 1 coba ya. Kurang dari 50 ya. Apakah kita benarkan 1? Maka dia akan keluar 25 dan dia akan menangis. Nah, berarti di sini sudah benar untuk kuisnya. Maka kuis sederhana ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin demikian pembuatan video interaktif, pembelajaran video interaktif menggunakan Adobe Animate, menggunakan animasi. Semoga kalian mengerti dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.